Sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, komitmennya dalam memberantas korupsi langsung terlihat nyata. Hanya dalam kurun waktu 10 hari pertama masa jabatannya, puluhan tersangka koruptor berhasil ditangkap dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah cepat dan tegas, Prabowo berupaya memutus mata rantai korupsi yang merugikan negara serta menegakkan kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Berikut beberapa kasus besar yang berhasil diungkap dalam masa 10 hari tersebut. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung program-program kemanusiaan dan untuk perkembangan channel ini. 1. Kasus PT Aset Pasifik. Kejaksaan Agung berhasil melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat PT Aset Pasifik dan Darmes Plantations yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang, TPPU, melalui PT Duta Palma Group. Kasus ini menyeret beberapa pejabat yang terlibat dalam pengalihan dana ilegal, dan dari hasil penyelidikan, Kejaksaan Agung telah menyita uang sebesar 450 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengembalikan dana negara yang disalahgunakan. 2. Kasus Ronald Tanur. Di Surabaya, operasi tangkap tangan, OTT, dilakukan terhadap 3 hakim pengadilan negeri yang diduga menerima suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Dalam kasus ini, terungkap bahwa ketiga hakim tersebut diduga menerima gratifikasi senilai 20 miliar rupiah dan sejumlah uang lainnya yang totalnya mencapai 1 triliun rupiah. Kasus ini menunjukkan adanya praktik suap di lembaga peradilan, dan penangkapan para hakim tersebut merupakan bagian dari langkah Prabowo untuk memastikan integritas lembaga hukum di Indonesia. 3. Kasus suap di Kementerian Pertanian. Di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Amran langsung menindak 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap sebesar 10 miliar rupiah. Keputusan untuk mencopot pejabat yang terlibat diambil hanya dalam hitungan menit setelah bukti-bukti mencukupi, dan saat ini para pelaku tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementan untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Langkah ini menunjukkan ketegasan pemerintahan Prabowo dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi di lembaga pemerintahan. 4. Kasus korupsi Tol Padang Pekanbaru. Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN, Sumatera Barat, berinisial SF, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait ganti rugi lahan proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Kasus ini merugikan negara hingga 27 miliar rupiah, dan penetapan tersangka pada SF menjadi bukti bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penyalahgunaan anggaran publik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur nasional. 5. Korupsi Jembatan Timbang Pontianak. 4 tersangka ditahan terkait kasus korupsi proyek Jembatan Timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Proyek pembangunan jembatan timbang ini mengalami kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah, dan penahanan keempat tersangka dilakukan pada 21 Oktober 2024. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik korupsi dalam pembangunan infrastruktur daerah. 6. Kasus korupsi impor gula. Kasus impor gula yang menyeret nama Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, menjadi sorotan publik. Tom Lembong telah ditetapkan sebagai tersangka atas izin impor 105.000 ton gula mentah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah. Kejaksaan Agung kini berfokus mengusut lebih jauh keterlibatan Lembong dalam kasus ini untuk menuntaskan proses hukum. Dalam 10 hari pertama masa pemerintahannya, Prabowo menunjukkan keseriusan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penangkapan puluhan koruptor ini mencerminkan komitmen kuat Presiden dalam memberantas korupsi di berbagai lini, baik di tingkat nasional maupun daerah. Langkah ini diharapkan tidak hanya membawa efek jera bagi pelaku korupsi, tetapi juga mengembalikan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.